Oke, itu tadi video pengenalan dari UKM Teater Mahibe. Kita next ke UKM selanjutnya. Ini ada UKM Alfara, salah satu UKM keagamaan yang bergerak di bidang dakwah kampus. Silakan operator. Oke, kita lanjut lagi ke UKM yang selanjutnya, ada UKM PMK, salah satu UKM keagamaan juga. Silakan operator. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Yang maha tinggi tempat perteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu
itu tadi dari PMK. Selanjutnya ada dari Sumia, UKM yang bergerak di bidang paduan suara. Silakan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saya Muhammad Wildan selaku Ketua dari UKM Sumia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman tentang UKM Sumia ini dan kegiatannya apa saja. UKM Sumia adalah grup paduan suara yang didirikan oleh Bapak Yofi Irfan pada tanggal 14 Maret 2016. Beliau adalah seorang pembina dan juga seorang dosen di jurusan etnomusikologi. Sumia itu sendiri adalah singkatan dari Suara Mahasiswa-Mahasiswa Ilmu Budaya. Dalam grup ini, anggota yang terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jenis suara mereka masing-masing. Ada alto, bass, sopran, dan tenor. Kegiatan utama dari UKM ini adalah lomba dan sebagai pengisi acara pada suatu event seperti Moodfest, Malam Budaya, dan beragam seminar. Kegiatan besar lainnya adalah konser. UKM ini sudah melaksanakan konser sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, UKM ini juga memiliki kegiatan yang meningkatkan keakraban antar anggota. Yang pertama, Sumia Good Day. Sumia Good Day adalah kegiatan latihan fisik dengan tujuan meningkatkan kesehatan jasmani dan hubungan persahabatan seperti senam, jogging, dan berenang, serta beberapa games. Berikutnya, Makrab. Mirip seperti Sumia Good Day, hanya saja Makrab dilaksanakan secara outdoor, dan para anggota akan menginap atau berkemah dengan teman-teman lainnya. Mereka akan latihan vokal dan jasmani dan juga bermain games. Dan yang terakhir, Sumia Holiday. Seperti namanya, kegiatan ini adalah liburan bareng yang biasanya dilaksanakan setelah ujian semester. It's not how long we held each other's hand. What matters is how much we love each other. It's not how far we travel on our way, but what we found to say is not the spring we see. What matters most is that we love and all.
Oke, keren sekali ya. Kita lanjut. Masih ada nih beberapa. Oh, masih ada sisa satu UKM. Kali ini akan ada dari UKM Kasus, bergerak di bidang musik. Silakan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, teman-teman panitia, dan juga mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya yang telah ikut menghadiri dan menyukseskan acara PKKMB pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya adalah Muhammad Jelani. Saya merupakan mahasiswa sastra Inggris angkatan tahun 2019. Di UKM Kasus, saya diberikan amanah untuk menjabat sebagai ketua umum. Dan pada kesempatan pada hari ini, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi mengenai apa sih itu UKM Kelompok Studi Sering atau yang biasa disingkat dengan UKM Kasus. Lalu, apa sih itu UKM Kelompok Studi Sering atau yang biasa disebut dengan UKM Kasus? Jadi, Kelompok Studi Sering merupakan salah satu UKM yang terdapat di Fakultas Ilmu Budaya. Spesifiknya, UKM Kasus adalah UKM yang bergerak di bidang musik dan lebih berfokus ke alat musik biola. Pada awal terbentuknya, kelompok studi sering memiliki nama Ensemble Violin dan didirikan oleh Ibu Surya Sili, sekaligus dekan pertama Fakultas Ilmu Budaya di tahun 2011. Lalu, pada tanggal 15 Januari 2016, Ensemble Violin resmi berubah nama menjadi kelompok studi sering. Di Kasus, kami juga memiliki seorang pelatih yaitu Bapak Asril Gunawan. Ya, jadi di Kasus kami memiliki seorang pembina yang bernama Ibu Surya Sili dan juga seorang pelatih yang memiliki nama Pak Asril Gunawan. Dan pada saat ini kita juga bisa melihat logo Kasus ya teman-teman. Lalu untuk mekanisme latihannya, ini merupakan salah satu potret kegiatan rutin UKM Kasus, yaitu latihan yang dilaksanakan seminggu sekali dengan sistem belajar lagu selama 2 minggu, dan setelah itu diujikan langsung di depan pelatih kita. Dan bagi teman-teman pemula yang ingin bergabung dengan UKM Kasus, jangan khawatir, karena di UKM Kasus tentu akan diajarkan tentang membaca not balok dan teknik bermain biola secara bertahap dari 0 sampai bisa bermain lagu. Dan untuk program kerja UKM Kelompok Studi Sering, untuk proker utama di UKM Kasus hanya ada satu, yaitu resital. Jadi, resital adalah ujian kenaikan tingkat yang merupakan penampilan solo dari setiap anggota Kasus, yang biasa diadakan 1 tahun sekali. Jadi, bentuk resital itu seperti mini konser, yang bertujuan untuk mengetes hasil latihan yang telah dilalui oleh setiap anggota UKM Kasus selama bergabung dengan UKM tersebut. Berikut ini merupakan potret resital dari kakak-kakak anggota UKM Kelompok Studi Sering. Setelah ini, ada sedikit cuplikan video mengenai resital UKM Kelompok Studi Sering. Lalu untuk open recruitment atau oprek itu akan dibuka setahun sekali, dan pada tahun ini waktunya sekitar 2 minggu setelah PKKMB. Jadi pada akhir Agustus atau awal September nanti Kasus akan membuka pendaftaran untuk merekrut anggota baru. Dan untuk sistem opreknya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada tes kepekaan nada,
tes ketukan, tes uji bakat, dan wawancara. Lalu untuk tesnya akan diadakan secara online. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan UKM Kelompok Studi Sering, bisa langsung memfollow akun IG @kelompokstudisering untuk melihat informasi selanjutnya mengenai mekanisme open recruitment UKM Kasus. Dan juga untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk bergabung ataupun memiliki pertanyaan seputar UKM Kasus, bisa langsung DM saja ke IG @kelompokstudisering. Nanti kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, mungkin sekiranya cukup penyampaian materi dari saya mengenai UKM Kelompok Studi Sering, dan saya juga mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Budaya kepada mahasiswa-mahasiswa baru semuanya. Mungkin sekian saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita next. Kali ini ada dari lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat BEM. Silakan untuk perwakilannya. Halo, suara saya kedengaran? Dengaran. Baik, izinkan saya untuk share PPT ya. Apa sudah terlihat? Sudah. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oh, baiklah. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam budaya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dekan Dr. Haji Masrur Yahya Erimpung. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Ibu Satyawati Profesor Dr. M. Bahri Arifin Erimpung. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan jajarannya. Dan yang terhormat, adik-adik peserta maba 2002 pada siang hari ini. Semoga dalam menjalankan aktivitasnya kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada nikmat iman dan nikmat Islam. Perkenalkan, nama saya Reza Adira Gusti, selaku Presiden BEM FIB Unmul, Angkatan 2020 dari jurusan Sastra Inggris. Sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya untuk menyapa adik-adik maba semua. Halo adik-adik maba, selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Semoga adik-adik maba di sini merasa senang dan nyaman belajar bersama kami dan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat di sini. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja menjelaskan materinya. Yang pertama ada pengertian untuk BEM. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang berguna untuk menampung seluruh aspirasi dan kritik kepada organisasi-organisasi secara bebas dan bertanggung jawab, serta sebagai kepala pemerintahan mahasiswa di tingkat fakultas. Dan di sini bisa kalian lihat ada struktur BEM. Di sini ada yang pertama, Presiden. Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinasi rapat kepengurusan, memberi arahan kepada para pengurus, menentukan kebijakan BEM dan bertanggung jawab atas masa jabatannya selama 1 periode.
Kemudian turun lagi ada wakil presiden. Tugasnya adalah membantu presiden yang berhalangan hadir ketika ada kegiatan seperti rapat atau yang lainnya dan menjalankan tugas yang diberikan oleh presiden BEM. Lalu turun ke bawah lagi ada sekretaris dan bendahara. Sekretaris tugasnya memenuhi kebutuhan administrasi serta melakukan surat menyurat atau pengelolaan dalam dokumentasi yang sebaik mungkin. Untuk bendahara, tugasnya untuk mengelola keuangan dan membuat laporan rutin setiap harinya. Selanjutnya ada tentang baga struktur organisasi. Di sini saya tunjukkan tentang baganya agar adik-adik semua tahu bahwa seperti ini ternyata lembaga-lembaga yang ada di lingkungan keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Di sini seperti yang sudah terlihat, yang pertama ada Kongres KMFIB Unmul, yaitu kedudukan tertinggi yang ada di KMFIB Unmul. Lalu turun lagi, bercabang ada BEM dan DPM. DPM dan BEM berkedudukan sejajar di bawah garis instruksi Kongres KMFIB Unmul. Serta DPM dan BEM berkedudukan sejajar dan bersifat koordinatif. Lalu turun lagi ada UKM dan Himaproddi. Himaproddi dan UKM berkedudukan di bawah DPM dan bersifat aspiratif, serta berkedudukan di bawah BEM dan bersifat koordinatif. Dan di setiap penghubung lembaga ini ada garis-garisnya yang memiliki perannya masing-masing, yaitu yang pertama ada garis aspiratif, adalah kewenangan untuk penyampaian aspirasi. Lalu ada garis instruksional, yaitu kewenangan instruksi atau perintah langsung. Kemudian garis koordinasi berperan untuk kewenangan koordinasi. Dan yang terakhir ada garis komunikatif yang berwenang untuk komunikasi. Dan masuk di terakhir ada manfaat bergabung di BEM. Bisa kita lihat di sini, yang pertama untuk menciptakan situasi yang kondusif di kampus. Yang kedua ada mewujudkan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi. Yang ketiga menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Dan yang keempat menjadi sarana belajar mahasiswa. Sebelum masuk di sesi pertanyaan, saya ada quotes dari Warren Bennis, yaitu mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah bahwa para pemimpin itu dilahirkan karena ada faktor genetik untuk kepemimpinan. Mitos ini menegaskan bahwa seseorang memiliki karisma atau tidak. Itu omong kosong. Pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir untuk pengenalan BEM ini. Jika adik-adik ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian dari perkenalan BEM-nya. Halo, tes. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kita masih ada satu lembaga lagi yang tadi sudah sempat disebut juga, ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Cuma sepertinya perwakilannya tidak ada yang hadir juga. Kalau kayak gitu kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawabnya. Jadi untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait UKM atau lembaga yang sudah ditampilkan atau dijelaskan tadi, boleh langsung ditanyakan aja lewat kolom chat atau boleh raise hand ya. Silakan. Ayo, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait UKM-UKM tadi. Ada yang mau nanya kah? Oke, ini ya.
Bentar, saya bacakan dulu. Kalau saya ikut Alfara, LDF Alfara. Kalau mau ikut paduan suara, oke, kalau mau ikut paduan suara bisa hubungi siapa? Mungkin teman-teman dari Sumia bisa tolong bantu jawab ya. Silakan yang dari Sumia. Yang dari Sumia di sini ada nggak perwakilannya? Halo Sumia. Ada. Oke, mungkin panitia boleh tolong di-unmute. Kak Wildan ya? Siapa tadi? Oke, Halo? Ya, silakan Kak. Apa tadi? Untuk bergabung ke Sumia bisa hubungi siapa? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau untuk gabungnya nanti bisa lewat saya. Nanti ada pengumuman juga tentang opreknya kapan. Oke, jadi nanti dikabarin ya. Mungkin bisa dikasih tahu akun Instagram Oh atau iya, yang lain biar bisa lebih jelas. IG-nya Sumia underscore Coir. Bisa Oke, dicek, di follow. boleh dituliskan aja juga di kolom chat. Oh biar ya, jelas. bisa. Banyak sekali pertanyaannya dari teman-teman. Oh, itu sudah. Oke, ini ada next untuk... Oke, terima kasih ya Kak Wildan. Ya, Ini ada next-nya dari siapa ini? Bentar teman-teman, jangan diserang dulu ya. Ini banyak banget pertanyaan. Bentar ya. Wah, heng-heng bisa ini. Oke, apa ini? Cara mau ikut UKM Alfara bagaimana Kak dan apa persyaratannya? Oke, untuk perwakilan dari Alfara mungkin bisa tolong bantu jawab. Ada Kak Dika mungkin? Cek, suara saya kedengaran? Dengaran Kak. Oke, izin masuk ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang bertanya terkait tentang cara masuk dan persyaratan dari kanal Alfara itu sendiri. Jadi kalau untuk kanal Alfara pasti terutama dia beragama Islam, gitu kan ya. Dan juga tidak perlu harus paham dulu tuh tentang pemahaman tentang agama Islam itu seperti apa. Pokoknya tidak perlu harus punya basicnya gitu ya. Yang penting teman-teman punya kemauan gitu ya untuk belajar dan teman-teman punya keinginan gitu untuk belajar lebih dalam terkait dengan agama Islam, maka kanal Alfara terbuka untuk teman-teman semua seperti itu. Dan juga kalau teman-teman ingin bergabung, insya Allah juga nanti akan ada open recruitment-nya mungkin di awal September ya. Belum kami juga masih merumbungkannya gitu ya, tentang kapan kita akan membuka oprek. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bertanya seputar kanal Alfara, nanti bisa cek aja di Instagram kanal Alfara di @alfara_. Nanti akan saya chat ya lewat Zoom ini, saya akan ketikkan. Dan juga nanti kalau misalkan teman-teman mau bertanya lebih dalam gitu ya, teman-teman bisa menghubungi saya gitu ya. Nanti saya akan kasih kontaknya juga ya melalui chat ini. Dan juga nanti ada Kak Sarah juga gitu ya dari kanal Alfara juga yang akan memberikan informasi juga terkait dengan Alfara itu sendiri. Jadi mungkin saja yang bisa saya jawab ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lagi, silakan hubungi kontak yang tertera seperti itu ya. Mungkin saja Rina, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Next, pertanyaan selanjutnya ini saya nggak sebut namanya yang bertanya, soalnya ini terlalu banyak. Saya sempat nulis aja tadi beberapa. Ini pertanyaannya, apakah masuk kasus harus ada basic musik atau enggak? Terus apakah harus ada alat musiknya atau alat musiknya ada disediakan? Terus mungkin bisa dijelaskan terkait
tes apa tadi, sempat ada uji tes gitu ya untuk masuknya. Nah, mungkin dari teman-teman perwakilan dari kasus boleh tolong dijelaskan. Halo, tes. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Baik, jadi saya coba jawab yang pertanyaan pertama dulu teman-teman ya. Jadi yang tentang apa alat musiknya apa disediakan apa enggak. Jadi di UKM kami itu di kasus kita menyediakan alat. Jadi buat teman-teman yang mau join tapi nggak punya alat, nggak apa-apa join aja karena kita persiapkan kok alatnya. Jadi nanti bisa dipinjam buat latihan. Nah, terus untuk yang kedua tadi ada tentang apakah boleh masuk jika punya basic musik ya. Nah, kalau di kasus ini nggak apa-apa misalnya nggak bisa main musik sama sekali karena di kasus benar-benar diajarkan dari nol bermain musik. Karena angkatan yang di atas pun itu banyak pas awal masuk dulu memang nggak bisa main musik sama sekali. Betul istilahnya kayak buta nada, tapi kita kan punya pelatih. Nah, itu nanti dibantu sama pelatih kita buat diajarin baca tangga nada dan lain-lain sampai akhirnya bisa bermain lagu gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya pertanyaannya? Oh, uji bakat ini ya. Nah, kalau untuk uji bakat itu sebenarnya nggak wajib. Cuman misalnya teman-teman ada yang punya bakat misalnya main musik gitar atau piano, nanti bisa ditunjukkan supaya kita itu mau ngeliat gitu loh. Teman-teman ini kemampuan musiknya sampai mana. Tapi semisalnya nggak punya sama sekali nggak apa-apa kok. Begitu. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman UKM atau lembaga boleh dicantumkan aja di kolom chat untuk CP yang bisa dihubungin atau akun sosial medianya. Oke, silakan untuk teman-teman jika ada lagi yang ingin bertanya. Oke, ini ada lagi Sumia. Tadi udah dijawab ya terkait Sumia, syaratnya apa saja untuk masuk Sumia? Atau belum? Belum ya sepertinya ya. Kan Kak Wildan? Pede aja. Oke, pede ya. Pede aja. Oke, baik. Ini ada lagi, cara join BEM gimana? Silakan, Reza. Oke, kedengaran ya suara saya. Untuk join BEM sendiri, adik-adik harus mengikuti pengkaderisasi di HIMA, jadi kalian udah masuk kuliah kan? Lalu kalian harus ikut di HIMA dulu. Misalnya ada di HIMA Sasi, jadi ikut di HIMA Sasi, di PESA dulu. Nanti di PESA itu bakal dikaderisasi selama 1 tahun. Jika memenuhi syaratnya seperti pengalaman organisasinya sudah mencukupi 1 tahun, baru bisa join di BEM. Seperti itu deh. Oke, terjawab ya. Silakan jika ada lagi yang mau bertanya, waktunya masih lumayan lama, jadi teman-teman boleh bertanya apapun tentang UKM yang sudah ditampilkan tadi. Gimana teman? Oh ini. Mohon maaf mau nanya, untuk kasus itu alat musiknya nggak biola aja kan Kak? Kasus ya? Gimana? Siapa tadi kasus? Mungkin bisa tolong dibantu jawab. Tes, suara saya aman kah? Atau jaringan saya hilang? Oke, baik. Seni visual belum ada deh kayaknya kalau seni visual. Silakan yang mau tanya mumpung sudah ada tempatnya nih. Kalian dipersilakan untuk bertanya. Tanyakan semua yang menurut kalian masih kurang jelas tadi ya. Sambil saya lihat-lihat lagi kolom chatnya. Oke, Kak, untuk semua kegiatan UKM ini wajib datang ke tempatnya langsung, Kak. Kan lagi masa pandemi, bagaimana dengan jarak rumah yang jauh dari kota Samarinda? Oke, saya bantu jawab. Beberapa UKM atau lembaga itu kayaknya sekarang dikurangin untuk tatap mukanya, karena ya
seperti yang kita ketahui juga lagi pandemi, jadi untuk pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung itu kayaknya enggak dulu, bisa virtual aja. Atau mungkin dari UKM lain ada yang mau menambahkan terkait bagaimana UKM-nya, apakah ada tatap muka langsung? Kalau misalkan dari UKM-UKM lain masih ada yang ingin menambahkan terkait UKM-nya, boleh resen aja biar nanti teman-teman panitia bisa bantu unmute. Teater Mahibé, Kak. Oke, boleh. Silakan dari Kak siapa ini? Kak Emil ya? Oke, mungkin panitia minta tolong untuk Kak Emilda di-unmute dulu. Halo, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Kak, silakan. Saya sedikit menambahkan tentang UKM Teater Mahibé, karena di video tadi dijelaskan secara singkat dan secara garis besar. Di UKM Teater Mahibé sendiri, tidak hanya belajar acting, tapi kita akan belajar tentang musik dan seni-seni lainnya. Musik seperti musik, menggambar, artistik, make up, dan keproduksian serta keorganisasian. Semuanya dipelajari di UKM Teater Mahibé ini. Jadi tidak hanya bermodalkan tentang acting, dan acting. Selain kita bertindak dalam kesenian, kita juga kadang ada latihan tentang menulis naskah. Jadi rutin untuk menulis yang hobi nulis puisi segala macam bisa menyumbangkan puisinya nanti menjadi salah satu pilihan untuk salah satu lagu di pentas nanti gitu, dijadikan lagu seperti itu. Itu saja secara garis besar yang bisa saya jelaskan di Teater Mahibé. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari teman-teman peserta, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kembali lagi saya persilakan untuk teman-teman UKM dan lembaga yang ingin menambahkan terkait UKM-nya, silakan. Kasus latihannya offline atau online? Oke, gimana Kak? Boleh dibantu jawab? Baik, saya coba bantu jawab ya. Jadi untuk sementara di kasus itu kita latihannya masih online, karena untuk latihan online untuk pertemuan tatap muka, kita belum dapat izin dari pelatih sama pembina. Jadi untuk sementara kita latihannya masih online dulu. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Dipuas-puaskanlah kalian bertanya, teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Atau masih kurang? Masih kurang jelas? Kalau misalkan ada UKM atau lembaga yang penjelasannya kurang jelas, bisa diminta aja kakaknya untuk jelasin ulang. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Perbedaan teater Mahibé sama teater Yupa dan kelebihannya. Silakan Kak Emilda, boleh tolong dijelaskan? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Perbedaan antara teater Yupa dan teater Mahibé ini sendiri, kalau teater Yupa itu menerima semua fakultas yang ada di Universitas Mula Warman.
Sedangkan teater Mahibe hanya berfokus pada FIB saja, Fakultas Ilmu Budaya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima orang luar sebagai partisipan. Untuk kelebihan dari teater Mahibe sendiri, kita lebih menonjolkan atau mengenalkan Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri gitu. Jadi kita mewakilkan nama Fakultas Ilmu Budaya, bukan mohon maaf. Jadi selain sebenarnya untuk kelebihan sama-sama di seni teater itu sebenarnya sama, tapi untuk Recording in progress. Recording stopped. mohon maaf, untuk kelebihan teater Mahibe sendiri itu berfokus di Fakultas Ilmu Budaya kita sebagai mahasiswa ilmu budaya gitu, lebih menonjolkan Fakultas Ilmu Budayanya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ini siapa lagi nih? Oke, ini ada terkait biola. Dari kasus mungkin bisa tolong dijelaskan. Sama terkait latihan online. Latihan online-nya seperti apa? Baik, saya coba jelaskan ya. Nah, jadi untuk metode latihannya, kalau di UKM Kasus itu bagi teman-teman yang baru masuk, itu di 3-4 bulan awal itu memang belum belajar biola, belum megang biola langsung. Jadi kita ngasih teori dulu, kayak baca not, ngitung ketukan. Nah, nanti kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan, baru mulai boleh pegang biola. Karena yang difokuskan kalau awal baru masuk itu teorinya dulu, baru masuk pegang biola. Jadi nggak boleh langsung baru masuk itu langsung pegang biola, jadi harus teori dulu. Nanti kalau misalnya teorinya sudah lulus, kata pelatih sudah bisa, nah baru kita habis itu masuk ke belajar biolanya. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk, terus nggak punya biola, nggak apa-apa, karena 3 bulan, 4 bulan awal itu kita pasti belajarin teori dulu. Nanti misalnya sudah lancar teori, nah nanti kita pinjamkan biola buat belajar prakteknya di rumah. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Teman-teman boleh lihat di kolom chat ya untuk CP-CP yang bisa dihubungi atau IG yang bisa dilihat atau ditanya-tanya nantinya. Ada lagi? Gimana? Apakah sudah cukup? Bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah pada bersemangat sekali untuk masuk UKM ya. Sudah milih-milih nih UKM yang mau dimasukin. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ingin ditambahkan dari UKM atau lembaga? Silakan ya. Nah, ini terkait kasus lagi. Jika sudah bisa main biola, apa masih tetap belajar dari awal? Kayaknya tadi sudah terjawab deh. Untuk 3 bulan awal. Saya coba bantu jawab juga Kak ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa biola, ini tetap ikut latihan teori dulu. Karena kan nanti perkembangannya dilihat sama pelatih kita. Jadi misalnya nanti sudah bisa main biola kan pelatih kita otomatis pasti bisa menilai dong. Ini sudah bisa main biola. Jadi mungkin kalau yang memang sudah punya basic bisa main biola mungkin nanti bisa ikut latihan sama kakak-kakaknya langsung ikut aransemen lagu dan lain-lain. Tapi tetap paling awal teori ikut dulu lah 3 bulan 4 bulan sambil lihat perkembangannya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini ada lagi terkait Mahibe. Apakah ketika masuk Mahibe di tengah-tengah PKKMB ini menerapkan plan STAR? Silakan, Kak. Bagaimana dari Mahibe? Tes. Masuk ya?
Boleh tolong di-unmute untuk Kak Emilda ya. Oke. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Untuk bentar ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang mau masuk MAHIB, mengapa PNB ini menerapkan plan STAR? Untuk MAHIB sendiri belum menerapkan. Jadi kalau misalnya kalian atau walau kalian ingin mendaftar atau segala macam, bisa hubungin kontak tertera, dan kalau selanjutnya ingin mengetahui apa saja yang dipelajari atau apa saja yang ada di Teater MAHIB, silakan hubungin kontak yang berlaku, atau ingin melihat kegiatan-kegiatan MAHIB secara garis besar, ada di IG Teater MAHIB dan ada di YouTube juga, YouTube Teater MAHIB. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Apakah ikut UKM itu wajib? Ikut UKM itu tidak diwajibkan ya. Kalau misalkan teman-teman mau jadi mahasiswa yang tidak ikut satupun organisasi, ya itu hak teman-teman sendiri ya. Cuma nantinya kalau misalkan teman-teman gak ikut salah satu kegiatan kampus seperti UKM atau lembaga, itu agak susah nanti upload di SIA, soalnya di SIA itu ada sertifikat ikut kegiatan atau ormawa, organisasi kampus. Ini ada lagi, apakah di teater MAHIB wajib belajar acting semua? Kalau cuma mau fokus di bagian naskah itu gimana, Kak? Halo, saya masuk ya. Silakan. Kalau untuk di teater MAHIB, mungkin ini nggak cuma di teater MAHIB ya, tapi ini karena kita membicarakan teater MAHIB, apakah di teater MAHIB wajib belajar acting semua, Kak? Kalau cuma mau di bagian naskah gitu, bisakah, Kak? Bisa, karena tadi sudah disebutkan kalau di teater itu kita nggak cuma belajar tentang acting, dan acting. Karena di dalam proses kreatif, di dalam penggarapan sebuah pementasan teater itu, yang hadir itu tidak cuma aktor, yang hadir itu bisa penata artistik, bisa musiknya ada, atau mungkin juga bisa tarian atau kesenian lainnya, seni rupa, dan ya masih banyak lagi. Jadi di teater itu nggak cuma belajar tentang acting. Itu tadi juga disebutkan, kita juga ada semacam pelatihan untuk penulisan naskah, kita bisa baca naskah bareng, bedah naskah bareng, gitu-gitu. Kita bisa dapat referensi lebih banyak, karena di dalam teater juga ada kakak-kakak seniornya yang bisa ngasih tahu, dan ya banyak lah ilmunya. Jadi nggak cuma acting deh. Makasih. Oke, terima kasih. Cukup? Kalau masih kurang jelas, boleh diperhatikan ya kolom chatnya, tadi sudah ada beberapa akun sosial media dari UKM yang sudah di-share, ada CP-nya juga, kalian bisa hubungin di situ kalau misalkan masih kurang jelas, atau pertanyaan kalian masih kurang puas jawabannya. Oke, itu sudah ada beberapa. Oke, gimana? Kita cukupkan atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya. Oke, silakan untuk teman-teman UKM ataupun lembaga, boleh dikirim aja akun sosial media dan juga CP-nya lewat kolom chat ya. Panitia, apakah ada presensi untuk acara ini, untuk sesi penyampaian lembaga?
Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya terkait UKM ataupun lembaga yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan UKM dan juga lembaga yang sudah hadir di Zoom PKKMB hari kedua pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang lain, kita lanjut dulu acaranya. Teman-teman UKM lembaga, kalau misalkan mau live, silakan ya. Oke, sambil menunggu presensi nantinya, kita lanjut dulu ke acara yang selanjutnya. Oke, acara selanjutnya adalah pengumuman kostum terbaik. Karena sudah ada beberapa teman-teman peserta yang memakai kostum ataupun atribut. Jadi dari pihak fakultas, dari teman-teman panitia, ingin mengapresiasi teman-teman yang sudah menggunakan atribut ataupun atribut daerahnya langsung. Kayak ada yang pakai busananya langsung ya, ada yang pakai baju adatnya, udah ada yang pakai atribut kecil-kecil juga. Oke, langsung aja. Di sini ada 3 pemenang. Untuk pemenang pertama, Nabila Diantika dengan kostum Dayaknya. Ayo, mana Nabila? Oke, tepuk tangan teman-teman. Boleh reaction. Ini Nabila ya untuk pemenang pertama. Untuk pemenang kedua, ada Diana Mulia dengan kostum Sulawesi tadi. Boleh tolong dilihatkan dulu Diana Mulia. Pemenang kedua Diana Mulia dengan kostum Sulawesi. Juara ketiga ada Esther Lina. Ini kalau nggak salah kostumnya dari Kalimantan Tengah ya. Oh, nggak ada orangnya untuk Diana Mulia. Nah, untuk teman-teman yang menang best kostum hari ini, nanti bisa menghubungi saya untuk nomornya ya. Boleh PC saya di kolom chat Zoom atau mungkin di WA juga boleh, silakan nanti dikirim aja nomornya. Oke, untuk teman-teman yang tidak menang jangan berkecil hati, karena ini seru-seruan juga ya. Oke, terima kasih ya Nabila, siapa ini, Esther dan juga Diana. Sudah sangat terniatkan memakai kostum adat ya. Oke, baik, kita next aja ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ini sesi dokumentasi untuk PKKMB hari kedua Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Oke, teman-teman yang mau bersiap mungkin nanti saya kasih aba-aba ya. Biar saya SS kan. Oke. Bentar. Boleh tolong dinyalakan dulu kameranya teman-teman untuk sesi dokumentasi. Ayo silakan yang belum menyalakan kamera. Silakan dinyalakan dulu kameranya, saya tunggu 1 menit. Yang mau rapiin jilbabnya silakan, yang mau rapiin rambutnya silakan. Oke, langsung rapiin jilbab semua ya. Oke, yang nggak bisa nyalain kamera nggak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang bisa, dinyalain aja kameranya. Nggak malah. Untuk Bapak Ibu yang masih berada di dalam Zoom, boleh nyalain juga kameranya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Wah, banyak nih slide-nya. 1, 2. Oke. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5.
1, 2, 3. Slide 6. Oke, 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Oke, slide 8. Sabar ya, masih ada 2 slide. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2. Wah, tidak ada yang aktifkan kamera rupanya slide 9 dan slide 10. Oke, terima kasih teman-teman. Yang jaringannya jelek mungkin boleh dinonaktifkan lagi kameranya, nggak apa-apa. Oke, baik. Itulah tadi rangkaian kegiatan PKKMB Fakultas Ilmu Budaya untuk hari kedua. Kita udah di penghujung acara PKKMB nih hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah terlibat, yang sudah ikut berpartisipasi dalam PKKMB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman selama 2 hari ini. Saya harap PKKMB kita selama 2 hari ini bisa berkesan untuk teman-teman juga, bisa mengambil manfaatnya juga, dan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita juga bisa diterapkan, bisa diaplikasikan ke kehidupan kita nanti selama perkuliahan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Saya selaku pembawa acara PKKMB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman memohon maaf jika ada salah kata selama membawakan acara 2 hari ini. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi